94243 dari Prodi Akuntansi kelas agama 1 BUMO. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan materi rangkuman dari Biku Utamo dan Bapak Cornelis Wower tentang karma dan kelahiran kembali. Menurut Biku Utamo, dalam karma dan pengaruhnya dalam kehidupan, banyak orang mengenal istilah karma. Karma telah menjadi bahasa sehari-hari yang banyak dikenal baik oleh umat Buddha maupun yang bukan Buddhis. Setiap kali ada orang yang mengalami penderitaan, kita sering mengatakan, ini memang karmanya. Tetapi jika ada orang yang bahagia, misalnya mampu membeli sepeda motor, tokonya laris, pasangan hidupnya bahagia, jarang mendengar orang mengatakan ini merupakan karma baiknya. Sehingga hal ini menyebabkan banyak orang menganggap karma itu merupakan akibat yang jelek. Padahal karma itu tidak sebetulnya selalu jelek. Karma adalah niat. Ketika kita melakukan sesuatu dengan adanya niat tertentu, itulah karma. Buah karma itu ada dua macam. Karena perbuatan bisa berupa perbuatan baik, maka timbullah buah karma baik. Di balik itu juga ada perbuatan jahat, maka timbullah buah karma buruk. Pikiran jahat juga merupakan karma, sehingga nanti juga akan berbuah karma yang buruk. Karma adalah niat. Kita bisa mempunyai niat baik maupun niat buruk, baik yang dilakukan dengan jasmani, ucapan, ataupun pikiran. Karena adanya perbuatan baik dan perbuatan buruk, maka nanti ada pula buah karma baik dan buah karma buruk. Ini merupakan prinsip dasar dari karma. Setiap manusia mempunyai karmanya masing-masing. Tetapi, di dalam perkumpulan dengan orang lain, karma kita ini saling bertemu sehingga di dalam kehidupan kita, kadang saat melihat orang lain, kita akan muncul pikiran suka ataupun tidak suka. Padahal, kita tidak saling kenal dan tidak saling tahu perilakunya. Sebenarnya, ini semua karena karma kita masing-masing bertemu di satu tempat. Ada karma yang berdasarkan kebencian, karena mungkin di kehidupan yang lampau, kita pernah benci atau musuhan dengan orang tersebut. Tapi, ada juga karma yang berdasarkan cinta, sehingga begitu ketemu, kita langsung muncul pikiran suka. Oleh karena itu, karma memang ada di telapak tangan kita. Jika kita mengembangkan kebajikan dengan jasmani, ucapan, dan pikiran kita, maka yang dulunya menderita akan berkurang penderitaannya. Yang dulunya bahagia akan menjadi lebih berbahagia. Kita bisa mengubah karma kita, karena karma dan pengaruhnya dalam kehidupan artinya perbuatan yang kita lakukan dengan jasmani, ucapan, dan pikiran dapat mengubah jalan hidup kita. Jadi, kita harus berhati-hati, tidak sembarangan melakukan kejahatan, sekalipun dengan pikiran kita. Kejahatan dengan jasmani dan ucapan gampang untuk dihindari. Tapi jika untuk tidak melakukan kejahatan dengan pikiran, itu sangatlah sulit dicapai. Di dalam Dhamma dikatakan pikiran adalah pelopor dari segalanya. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan berdasarkan dari pikiran. Jadi, melalui pikiran kita perlu membangun kemauan mengembangkan pikiran positif setiap saat. Kunci mengembangkan pikiran positif setiap saat adalah untuk bisa mengisi pikiran kita setiap saat dengan kata-kata yang baik. Misalnya dengan membiasakan mengatakan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jikalau kita sering mengatakan hal ini, kita mengisi pikiran kita dengan pikiran yang positif. Pikiran kita positif, pikiran kita baik, ketika kita menghadapi berbagai masalah, melihat orang lain menderita, bukannya kita akan mengejek, tetapi kita mengharapkan suatu saat dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah salah satu cara untuk membantu umat Buddha untuk berpikir yang baik. Jika pikirannya baik, ketika hendak berucap maupun berbuat, akan dilakukan yang baik pula. Sehingga akhirnya keinginan untuk menyakiti orang lain tidak akan muncul. Maka, penuhilah batin kita dengan berpikir semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sehingga kita tidak tertarik untuk mengotori batin kita sendiri dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau pikiran kita menjadi baik, kita juga akan berbahagia hidup di dunia ini. Karma itu sesungguhnya adalah perbuatan kita sendiri. Jika Anda mengatakan hidup di dunia itu menderita, sebetulnya itu dari sudut pandang Anda saja. Kalau kacamata yang digunakan warna hijau, apapun yang kita lihat akan menjadi hijau. Tetapi jika kacamata kita netral, maka kita juga bisa melihat dunia ini dengan netral. Semakin Anda pandai berpikir positif, yang ada hanyalah kebahagiaan. Dalam materi ini juga telah disampaikan adanya 4 macam karma, yaitu karma melahirkan, karma mendukung, karma yang mengurangi, dan karma yang memotong. Selanjutnya, menurut Bapak Cornelis Wower dalam karma dan kelahiran kembali, bahwa karma berasal dari kata kar, yang artinya perbuatan. Tapi perbuatan itu harus disertai secara niat atau kehendak untuk melakukannya. Sedangkan ada perbuatan juga yang dilakukan tapi tanpa niat, maka itu tidak akan diklasifikasikan sebagai karma. Banyak yang mengatakan bahwa hidup sesungguhnya adalah mempersiapkan kematian. Karena kematian pasti akan datang. Kita lebih sering mempersiapkan segala sesuatu untuk hal yang belum pasti. Sesungguhnya, Buddha sudah mengatakan bahwa dalam kehidupan ini, segala sesuatu akan berjalan dengan tidak pasti. Kematian adalah pasti. Jadi, sudahkah kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi ini? Bapak Cornelis Wower menerangkan tentang bermacam jenis karma yang akan menentukan kemana kita akan terlahir kembali. Buddhisme mengenal yang dinamakan cuti cita, kesadaran sesaat sebelum seseorang meninggal dunia. Kesadaran apa yang timbul saat itu akan menentukan kemana kita akan terlahir kembali. Apa yang menentukan cuti cita ini? Pastilah karma perbuatan kita. Begitu banyak karma yang telah kita perbuat, yang mana yang akan muncul pada saat itu. Ada satu jenis karma yang disebut garuka karma yang akan muncul paling dahulu. Garuka karma ada yang jenisnya baik, contohnya pencapaian jana maupun maga dan pala, dan yang buruk, contohnya membunuh ayah atau ibu kandung.
Sebanyak apapun perbuatan baik kita selama hidup, jika kemudian melakukan salah satu dari garuka karma buruk, sudah dapat dipastikan 100% setelah kematian akan terlahir kembali di alam neraka Avici, neraka yang paling dalam dan paling menderita. Perbuatan baiknya juga tentu tidak hilang begitu saja. Buddhisme tidak mengenal neraka abadi maupun surga abadi. Begitu orang tersebut selesai karmanya di neraka Avici, maka dia dapat terlahir kembali di alam lain. Karma baiknya dapat berbuah, cuman jangan berpikir hanya menderita puluhan ataupun ratusan tahun di neraka Avici, tetapi ribuan tahun, bahkan mungkin berkalpa-kalpa. Pangeran Ajatasattu yang membunuh ayahnya Raja Bimbisara dan Dewa Datta yang melukai Buddha serta memecah belah Sangha, diyakini masih berada di neraka Avici sampai saat ini. Jika tidak ada garuka karma, maka karma yang menentukan kemana kita akan terlahir kembali adalah asana karma, acina karma, dan katata karma. Asana karma adalah karma menjelang kematian. Ini adalah karma baik maupun buruk yang diingat seseorang saat menjelang ajalnya. Jika yang diingat yang baik, maka dipastikan akan terlahir kembali di alam baik. Begitu juga sebaliknya. Acina karma adalah karma kebiasaan. Jika kita sudah terbiasa berbuat baik, maka jika tidak ada garuka karma dan asana karma, maka karma kebiasaan baik ini yang akan muncul. Maka dapat dipastikan kita akan terlahir kembali di alam yang baik. Selanjutnya ada katata karma. Karma yang tidak tentu pentingnya kita mempersiapkan kesadaran kita untuk selalu dalam kondisi positif. Kita tidak akan tahu kapan kematian akan menjemput kita. Penting sekali untuk menciptakan kondisi yang baik dan tenang saat seseorang akan meninggal. Caranya bisa dengan latihan. Latihan dengan selalu berpikir, berbuat, dan berucap yang baik. Sebagai seorang Buddhis yang mengerti, pantang untuk kita bersedih atau menangis di hadapan orang tua atau sanak keluarga yang sedang menjelang ajal. Apalagi mengeluarkan sumpah serapah. Kita harus menciptakan kondisi pikiran seseorang yang akan meninggal berada dalam kondisi kebaikan agar karma yang muncul adalah karma baik. Kesedihan dan tangis akan membuat seseorang yang akan meninggal terikat dan melekat. Mungkin juga malah ikut sedih. Selain itu, adapun waktu matangnya karma dibagi menjadi 4, yaitu 1. Di Tadama Wedaniya Karma, yaitu karma yang kita buat pada kehidupan sekarang ini akan berbuah juga pada kehidupan sekarang. Yang kedua ada Aparapara Wedaniya Karma, yaitu karma yang kita lakukan langsung juga berbuah. Yang ketiga yaitu Upaja Wedaniya Karma, yaitu karma yang kita buat di kehidupan sekarang ini tidak berbuah sampai kita mati, dan efeknya pada kehidupan berikutnya. Yang terakhir yaitu Ahosi Karma, karma yang tidak akan berbuah lagi. Karma ini hanya untuk para Buddha. Dengan kita belajar hukum karma, kita bisa menyadari apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita kerjakan. Karena masa depan kita dari hari ke hari itu semua tergantung dari karma kita. Karma bukan selalu yang lampau, karma yang sekarang juga perlu kita lakukan. Sang Buddha pernah membabarkan syair berikut. Apabila buah dari perbuatan buruk belum masak, orang bodoh menganggap hidupnya manis seperti madu. Namun, apabila buah dari perbuatan buruknya telah masak, maka orang bodoh itu akan merasakan pahitnya penderitaan. Sekian penjelasan terkait karma dan kelahiran kembali pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.